Selamat bertemu kembali. Kali ini saya membuat video berkaitan dengan bagaimana menentukan titik stasioner dari materi turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita memulai, saya mengajak kita untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Oke, kita mulai. Ini soalnya adalah diketahui fx sama dengan sin x cos x ditambah sin x untuk x lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2pi. Pertanyaannya adalah tentukan titik stasioner. Nah, untuk menentukan titik stasioner, tentu langkah yang pertama kita mencari turunan dari fx, yaitu f aksen x. Nah, soalnya tadi adalah fx sama dengan sin x cos x ditambah sin x. Nah, di dalam soal ini ada bagian yang merupakan perkalian, yaitu sin x kali cos x. Oleh karena itu, kita cari terlebih dahulu turunan dari sin x cos x, ya, menggunakan aturan atau rumus turunan perkalian, ya, turunan perkalian. Nah, kita buatkan pemisalan, ya. Misal u itu sama dengan sin x, lalu v-nya itu adalah cos x. Nah, karena u-nya tadi adalah sin x, maka turunan dari u-nya adalah cos x. Lalu v sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke rumusnya, ya. Rumus turunan perkalian u kali v itu sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Kita substitusikan, ya. F aksen x itu sama dengan ini u aksennya tadi sama dengan cos x kali v itu sama dengan cos x ditambah v aksennya sama dengan min sin x dikali u sama dengan sin x. Lalu ditambah lagi dengan turunan dari sin x yang ini sama dengan cos x. Berarti ini sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x ditambah cos x. Selanjutnya, f aksen x itu sama dengan cos kuadrat x kurang, ya. Sin kuadrat x tadi kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat x, ya. Saya ulangi bahwa sin kuadrat x tadi kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat x. Nah, kenapa diubah ke cos? Karena di sini ada cos x, di sini juga ada cos x, ya, supaya komponennya sama-sama cos. Maka sin kuadrat diubah ke cos, ya, menjadi 1 kurang cos kuadrat x. Nah, selanjutnya ini kita hitung, ya, sama dengan 2 cos kuadrat x ditambah cos x yang ini lalu dikurangi 1 yang ini min dikali 1, ya. Nah, selanjutnya mencari nilai x, ya, mencari nilai x. Kita buatkan pemisalan lagi, cos x sama dengan a. Maka f aksen x itu sama dengan 2a kuadrat tambah a kurang 1. Karena cos x tadi diganti dengan a, ya. 2a kuadrat tambah a kurang 1. Nah, lalu yang berikut kita tahu syarat nilai stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0, ya. Itu syarat nilai stasioner, turunan pertama sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2a kuadrat tambah a kurang 1 atau 2a kuadrat tambah a kurang 1 sama dengan 0. Nah, soal ini berubah menjadi
persamaan kuadrat. Nah, karena dia berubah menjadi persamaan kuadrat, maka kita mencari nilai A1 dan A2 menggunakan konsep persamaan kuadrat, ya, yaitu dengan pemfaktoran. Sehingga 2A kuadrat tambah A kurang 1 sama dengan 0 difaktorkan menjadi 2A kurang 1 dikali A tambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 2A kurang 1 sama dengan 0. Maka 2A sama dengan 1, A sama dengan setengah. Lalu A tambah 1 sama dengan 0, maka A sama dengan min 1. Ya. Nah, karena A tadi sama dengan cos X, maka cos X sama dengan setengah. Ya, ini. Ganti A ini lagi dengan cos X. Ganti A ini juga dengan cos X. Berarti cos X sama dengan min 1. Nah, di sini berubah menjadi dua persamaan, ya. Persamaan cos X sama dengan setengah dan persamaan cos X sama dengan min 1. Nah, kita cari satu persatu, ya. Cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan setengah. Nah, setengah ini diperoleh dari nilai kosinus 60. Berarti cos X sama dengan cos 60. Nah, selanjutnya cos 60 itu kalau dibawa ke radian, dia akan berubah menjadi pi per 3, ya. Pi per 3 radian. Ini. Nah, lalu kita mencari nilai X menggunakan rumus persamaan trigonometri, yaitu X sama dengan pi per 3 tambah K kali 2pi, atau X sama dengan min pi per 3 tambah K kali 2pi. Nah, lalu yang berikut ini namanya persamaan umum, ya, persamaan umum. Lalu kita mencari nilai X dengan menggantikan nilai K dengan bilangan bulat tertentu, ya, dengan bilangan bulat, di mana setelah kita mensubstitusikan nilai K-nya nanti, hasilnya harus berada pada interval yang tadi sudah ditentukan itu, yaitu X lebih besar dari 0 dengan lebih kecil dari 2pi. Nah, kita ambil K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan pi per 3. Nah, pi per 3 ini berada di dalam interval, berarti dia memenuhi. Ya, saya tulis di sini M, memenuhi. Lalu yang ini X sama dengan min pi per 3. Ini tidak memenuhi karena nilai min pi per 3 itu berada di luar interval 0 sampai dengan 2pi. Lalu yang berikut, kita ganti nilai K sama dengan 1. Maka X sama dengan pi per 3 ditambah 2pi. Maka X sama dengan 7pi per 3. Ini tidak memenuhi karena berada di luar interval, ya. Lalu X sama dengan min pi per 3 ditambah 2pi. Hasilnya sama dengan 5pi per 3. Nah, yang ini memenuhi, ya. Memenuhi karena interval atau nilai ini berada di dalam interval, ya. Nah, lalu yang berikut, setelah kita mencari persamaan yang pertama, kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu cos X sama dengan min 1. Nah, min 1 itu sama dengan nilai dari kosinus 3pi per 2. Berarti cos X sama dengan cos 3pi per 2. Lalu, X sama dengan 3pi per 2 ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan min 3pi per 2 tambah K kali 2pi, ya. Nah, lalu yang berikut, kita ganti nilai K ini dengan bilangan tertentu, ya. Bilangan tertentu yang ketika nanti disubstitusikan ke persamaan ini, hasilnya berada di dalam interval yang ditentukan. Nah, kita ambil nilai K sama dengan 0. Maka X sama dengan 3pi per 2. Ini memenuhi, ya, karena berada di dalam interval. Lalu yang ini X sama dengan min 3pi per 2. Ini tidak memenuhi karena ini berada di luar interval yang diketahui. Selanjutnya kita ambil K sama dengan 1. Maka X sama dengan 3pi per 2 ditambah 2pi. Sehingga hasilnya adalah
7pi per 2. Ini tidak memenuhi karena dia berada di luar interval, ya. Lalu X sama dengan min 3pi per 2 ditambah 2pi. Hasilnya X sama dengan setengah pi. Nah, setengah pi ini berada di dalam interval, maka yang ini memenuhi. Jadi titik stasionernya adalah pi per 3, pi per 2, 3pi per 2, dan 5pi per 3.